kita resah nih ngelihat kayak loh kok budaya-budaya luar banyak ya yang bisa masuk film dan enak kita nontonnya. Betul. gitu. Budaya kita kan kaya banget kok, kayak kita jarang ya, susah ya gitu nonton-nonton. Khususnya dalam lingkup objek kemajuan kebudayaan gitu. Akhirnya ya kita punya keresahan yang sama dan dilalahnya Pak Wagub inilah pengen ketemu, kita jelasin lah keresahan kita, terus gayung bersambut lah gitu kan. Ternyata dari pihak Disput juga, oh ya udah kita bikin festival aja, kita pengen bikin satu festival yang dimana mempertemukan antara penggiat budaya dengan filmmaker sehingga terbentuk atau tercipta satu medium promosi objek kemajuan kebudayaan yang baru. Di lomba Kampung Sinema ini, batasan budaya seperti apa nih yang ingin ditantang untuk dieksplorasi oleh para peserta? Oke, di lomba Kampung Sinema ini budayanya kita tetap patokannya ke OPK ya. Ke OPK ada 10, cuman yang kita tantang ke peserta yang khususnya Jakarta JCC Funding yang pendanaan itu ngambil sisi lain dari OPK tersebut gitu. Oh, OPK itu objek pemajuan kebudayaan ya, soal budaya ya. Jadi dari OPK tersebut. Jadi kita pengennya tuh menjelaskan misalkan ini kasih salah satu contoh ya, kita menjelaskan tentang kembang goyang. Nah, bukan cara bikin kembang goyangnya yang kita pengen tahu gitu. Coba setelin lagu dangdut goyang kan ya. Iya. Tapi nilai historinya lah Bang, nilai histori di balik kembang goyang, value-nya di balik kembang goyang. Kami ngambil analisa gitu kan. Kenapa sih Kak? Ini kita satu contoh aja ya. Iya. Duh, jajanan Korea tuh sampai mendunia loh. Betul. Padahal di filmnya nggak ada tuh tutorial bikin jajanan Korea. Nggak ada gitu kan. Tapi mereka selalu menampilkan di momen pas apa nih jajanan ini muncul. Ketika ada apa, berarti ada value yang diangkat. Betul. Gitu. Dari situ kita berpikir, yuk coba bikin gitu. Cerita-cerita yang tentang kayak gitu. Dari kacamata Bang Ade nih sebagai praktisi, kenapa medium layar cerita atau film pendek saat ini menjadi alat yang paling ampuh untuk melestarikan kebudayaan Jakarta dibanding media konvensional lainnya? Nah, pertama kenapa sih harus lewat film? Karena film itu kan semua disiplin ilmu masuk ke situ ya. Dari musik, dari lighting dan sebagainya, tata busana. Dan itu film itu jadi pertemuan semua medium ilmu gitu. Terus yang kedua, anak-anak sekarang gitu kan, terus termasuk kita dah ya, itu kan nggak bisa banget lepas dari HP ya, benar-benar scroll. Nah kalau film kan bisa untuk dimasukkan ke HP, bisa juga untuk ditonton di layar di televisi atau di layar sebagainya. Dan ada potongan-potongan yang barangkali bisa kita masukkan juga. Jadi sesekali lah lihat, oh ada gitu. Seenggaknya kelas mereka scroll tuh, oh bisa ya gitu, walaupun secara nggak sengaja, tapi seenggaknya kan bisa kelihatan dulu tuh gitu. Makanya dinilai bahwa film itu menjadi medium yang menurut kami itu ya cukup untuk bagus untuk mempromosikan objek pemajuan budaya. Sebenarnya kan cerita yang justrunya keseharian dan akhirnya kena di hati masyarakat, itu yang cerita bisa viral, bisa panjang gitu kan ya. Kayak dulu kan kita nonton Sidul anak sekolahan, ya itu kan ceritanya sehari-hari kita kan. Nah itu yang akhirnya orang malah menggemari, dan sampai sekarang mau filmnya diulang berapa kali juga tetap aja orang suka gitu ya. Apalagi adegan Atun kejepitan Jido tuh. Aduh, ingat lagi. Iya. Itu adegan ikonik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budaya, selamat datang di Podcast Budaya, podcast resmi Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Bersama saya Kojek Rat Betawi, yang akan menemani kalian selama setengah jam ke depan untuk mengulik cerita-cerita seru di balik kekayaan tradisi dan modernitas kota kita tercinta Jakarta. Sobat Budaya, pernah kepikiran nggak kalau kamera dan lensa itu bisa jadi mesin waktu terbaik buat menjaga jati diri kita? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah event keren Jakarta Culture Cinema dengan tema lomba Kampung Sinema Merawat Budaya Melalui Layar Cerita. Kita bakal cari tahu gimana caranya tradisi berkolaborasi dengan sinematografi biar warisan leluhur kita kagak cuma jadi kenangan, tapi jadi tontonan yang keren dan mendunia.
Sebelum kita panggil narasumber kita ini yang hebat banget, biar Abdul nih, biasa kita lempar pantun dulu. Pada siap belum? Siap. Gitu dong, semangat dong. Iya. Jalan-jalan membeli kain belacu. Beli selendang bermotif dahlia. Mari rawat tradisi yang bermutu lewat layar cerita ke seluruh dunia. Gak usah pakai lama lagi, langsung aja kita panggilkan nih biar obrolan kita juga makin seru gitu ya, dengan ada nakodanya di mari ya. Nah, ini program Jakarta Culture Cinema, terus juga ada bioskop keliling warga dari kampung ke kampung. Langsung aja kita sapa Ketua Yayasan Kampung Cinema, Bang Ade Maulana Sidik. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, walaupun tulisannya Bapak, saya kayaknya Abang aja deh mendingan ya. Bapak tua bener Bang. Iya. Kalau saya misalkan nengok gini terus, Pak, langsung saya, Pak ini Pak tanda tangan dong Pak, kayak Pak RT, Pak RT gitu ya. Iya, kesannya kayak bikin surat pengantar ya. Pengantar. Iya, di episode podcast kali ini kita akan ngebahas Jakarta Culture Cinema dengan tema Lomba Kampung Sinema Merawat Budaya Melalui Layar Cerita. Nah, di sini kita akan ngobrol nih bareng Bang Ade Maulana Sidik tentang bagaimana cara melestarikan budaya dan tradisi lewat film pendek yang keren. Nah, ini obrolan kita akan mengupas tuntas cara membuat film dari nol, bantuan modal 50 juta rupiah buat komunitas lewat program JCC Fund, hingga keseruan memutar film-film tersebut keliling wilayah agar bisa ditonton oleh masyarakat luas. Yuk cari tahu bagaimana cerita sehari-hari kita bisa berubah jadi film berkualitas yang disukai anak muda sekaligus bikin bangga di tingkat internasional. Tadi udah ngobrol bentar sama Bang Ade. Bang Ade aja nih ninggalin sesuatu nih. Ini lagi pada ngapain orang-orangnya sampai ditinggalin dulu kemarin? Orang-orangnya lagi pada coaching klinik Bang. Coaching klinik kelas sinematografi. Wow. Iya. Jadi peserta yang terpilih digodlok nih, cara ngambil gambarnya gimana. Ngambil gambarnya gimana, biar keren gimana gitu ya. Dan ini kita tapi balik dulu nih, bagaimana awal mula kolaborasi antara Yayasan Kampung Sinema dengan Pemprov DKI Jakarta ini terbentuk. Apa kesamaan, keresahan yang ngebuat Abang nih sepakat, oke, kita harus bikin nih kompetisi ini. Gimana Bang? Ceritain Bang awalnya Bang. Jadi gini Bang, di tahun 2023 kita itu kan nih harus tahu dulu Kampung Sinema itu tuh aslinya RW Bang. RW, program RW. Okay. Jadi ada satu RW di Jakarta Pusat, di RW 6 Kebon Melati. Itu RW program kerjanya 1 tahun bikin 1 film. Wah gitu, film pendek. Dari situ seiring berjalannya waktu kita tuh fokus ke budaya Betawi, budaya Betawi, terus ke film, ke komik dan lain-lain sebagainya. Kita resah nih ngelihat kayak, wah kok budaya-budaya luar banyak ya yang bisa masuk film dan enak kita nontonnya. Gitu. Budaya kita kan kaya banget kok, kayak kita jarang ya, susah ya gitu nonton. Khususnya dalam lingkup objek kemajuan kebudayaan gitu. Akhirnya ya kita punya keresahan yang sama dan dilalahnya Pak Wagub inilah pengen ketemu, kita jelasin lah keresahan kita, terus gayung bersambut lah gitu kan. Ternyata dari pihak Disput juga, oh ya udah kita bikin festival aja. Kita pengen bikin satu festival yang dimana mempertemukan antara penggiat budaya dengan filmmaker, sehingga terbentuk atau tercipta satu medium promosi objek pemajuan kebudayaan yang baru gitu. Oh, awalnya malah justrunya program ini tercetus dari kampung ya, dari RW gitu ya. Bang ada RW-nya? Bukan. Tadinya ini mau jadi RW gitu. Kira-kira kenapa sih Bang tuh kampung punya program bikin film setahun sekali, itu kenapa? Awalnya Ane juga disibukkan orang asli situ ya. Ane tuh datang ke situ waktu mau bikin mereka kan lingkungannya aktif bagus Bang gitu. Pemilahan sampah itu dari 2019 mereka udah bikin gitu. Nah kita datang ke situ mau bikin video profil Bang. Video profil. Nah terus tuh kita gimana caranya bikin video profil yang nggak umum ya gitu. Akhirnya kita bikin video profil yang konsepnya mau bikin video profil, nggak jadi bikin video profil tapi itu video profil. Nah bingung kan lu Bang? Bang bentar ya. Saya tuang dulu nih Sobat Budaya ya. Teko yang nggak ada airnya. Anggap aja ada ya. Video profil bukan video profil tapi itu video profil gitu. Gimana Bang ceritanya? Nah di situ jadi video profil yang ada ceritanya Bang, ada narasinya gitu kan.
kita libatin lah semua RW, warga, lurah gitu, semua. Nah pas kita jalan-jalan tuh warga-warga yang lain protes. Bang, kok kita kagak ikutan syuting juga? Kan kita juga pengen ikutan syuting gitu. Nah itu warga-warga dari anak-anak sampai orang tua protes. Akhirnya ngobrol sama Pak RW. Warga protes gimana? Ya udah bikin film aja gitu, film pendek. Film pendek berapa sih di biayanya gitu? Ya sekian gitu kan. Ya udah bikinin deh naskahnya gitu. Bikinlah naskah. Setelah itu ya udah yuk kita bikin film gitu. Nah kita bikin film pertama itu judulnya Kartu Bebas Lapar. Kartu Bebas Lapar? Iya, tentang fenomena orang ngegadein kartu KJP, Bang. Iya. Tapi akhirnya ide-idenya justru dari kejadian keresahan yang memang terjadi gitu ya, Bang. Gitu. Jadi Pak RW kan kita pas mau bikin naskah, Pak, bikin apa, Pak? Gitu. Gak tahu deh. Ya udah keresahan lu apa, Pak? Gitu kan. Keresahan gua begini. Oh ya udahlah kita bikin naskah lah gitu. Iya, Pak RW-nya aja nyesat lagi warganya. Tapi dari keresahan itu bisa menciptakan karya dan ujung-ujungnya bagi sobat budaya ya. Jadi ya kita nggak ngaruh lah kita mau tinggal di kampung, tapi kalau ide itu punya gitu ya dan pemikiran punya, itu akan menjadi sesuatu yang keren dan sesuatu yang berharga. Nah, Bang Ade, ini kan juga ketika udah jadi nih terus kolaborasi sama Dinas Kebudayaan sampai Pemprov DKI Jakarta, kan tema besarnya adalah merawat budaya melalui layar cerita. Dari kacamata Bang Ade nih sebagai praktisi, kenapa medium layar cerita atau film pendek saat ini menjadi alat yang paling ampuh untuk melestarikan kebudayaan Jakarta dibanding media konvensional lainnya? Nah, pertama kenapa sih harus lewat film? Karena film itu kan semua disiplin ilmu masuk ke situ ya. Dari musik, dari lighting dan sebagainya, tata busana. Dan itu film itu jadi pertemuan semua medium ilmu gitu. Terus yang kedua, anak-anak sekarang gitu kan, terus termasuk kita dah ya, itu kan nggak bisa banget lepas dari HP ya, benar-benar scroll. Nah kalau film kan bisa untuk dimasukkan ke HP, bisa juga untuk ditonton di layar di televisi atau di lain sebagainya. Dan ada potongan-potongan yang barangkali bisa kita masukkan juga. Jadi sesekali lah lihat, oh ada gitu. Seenggaknya pas mereka scroll tuh, oh bisa ya gitu. Walaupun secara nggak sengaja, tapi seenggaknya kan bisa kelihatan dulu tuh gitu. Makanya dinilai bahwa film itu menjadi medium yang menurut kami itu ya cukup untuk bagus untuk mempromosikan objek pemajuan budaya. Karena ada audio, ada visual, ada berbagai macam yang bisa jadi turunan-turunannya tuh Bang ya. Bisa jadi potongan short gitu ya di YouTube, bisa juga di TikTok gitu dan segala macam. Nah, ketika Bang Ade ngejalanin ini, kan budaya Jakarta atau Betawi itu kan luas banget ya. Bukan cuma ondel-ondel, terus kerak telur, tapi juga soal nilai sosial, transisi urban, terus dialek lokal gitu ya, yang udah mulai pudar. Nah, di Lomba Kampung Sinema ini, batasan budaya seperti apa nih yang ingin ditantang untuk dieksplorasi oleh para peserta? Di Lomba Kampung Sinema ini budayanya kita tetap patokannya ke OPK ya. Ke OPK ada 10, cuman yang kita tantang ke peserta yang khususnya Jakarta JCC Funding yang pendanaan itu ngambil sisi lain dari OPK tersebut gitu. OPK itu objek pemajuan kebudayaan ya, soal budaya ya. Jadi dari OPK tersebut. Jadi kita pengennya tuh menjelaskan misalkan ini kasih salah satu contoh ya, kita menjelaskan tentang kembang goyang. Nah, bukan cara bikin kembang goyangnya yang kita pengen tahu gitu. Coba setelin lagu dangdut goyang aja ya. Iya. Tapi nilai historinya lah Bang, nilai histori di balik kembang goyang, value-nya di balik kembang goyang. Kami ngambil analisa gitu kan. Kenapa sih Kak? Ini kita satu contoh aja ya. Duh, jajanan Korea tuh sampai mendunia loh. Gitu. Padahal di filmnya nggak ada tuh tutorial bikin jajanan Korea. Nggak ada gitu kan. Tapi mereka selalu menampilkan di momen pas apa nih jajanan ini muncul. Ketika ada apa, berarti ada value yang diangkat gitu. Nah di situ kita berpikir, yuk coba bikin gitu. Cerita-cerita yang tentang kayak gitu. Dan alhamdulillah nih Bang, JCC Fund ini target kita kan 40 ide cerita ya, yang masuk 86. Luar biasa. Dan dipilih 10 tim terbaik. Dan luar biasa, ide-idenya luar biasa Bang. Ide-idenya luar biasa ya. Nah itu dia tuh Sobat Budaya. Kalau di luar negeri sana kan punya Labu Bu ya. Kalau di Jakarta kan punya Labu Set ya kan. Jadi memang di program ini gitu ya Bang. Ada yang JCC Fund itu yang diberikan dana. Untuk
untuk bikin film. Terus ada unsur-unsur pemajuan kebudayaan Betawi. Nah, kalau sobat budaya mungkin yang belum tahu nih, sebenarnya unsur-unsur pemajuan kebudayaan Betawi ada berapa sih, Bang? Ada 10. Ada 10 apa aja nih? Biar pada tahu loh, ya kan? Iya, ada tradisi, teknologi, ritus, gitu. dan sebagainya. Dan sebagainya itu. Biar kita juga bukan cuma bikin film, bikin karya yang keren, tapi bagaimana budaya itu menjadi keren lewat film itu ya, Bang. Dan gini, Bang, gimana nih, Bang? Ada nih ngelihat regenerasi sinias muda di Jakarta melalui wadah kayak gini nih, lomba. Nah, kan apakah lomba Kampung Sinema ini sukses menjaring bakat-bakat baru yang benar-benar organik, yang berasal justru dari sudut-sudut kota Jakarta nih, yang jarang tersorot nih. Ada nggak, Bang? Itu pesertanya pada dari mana aja tuh? Tadi kan targetnya 40, ternyata yang ngumpulin 80 sekian gitu ya, dan dipilih 10. Itu gimana, Bang, sinias muda sekarang? Iya, sinias muda sekarang sih yang terjaring ya gitu. Kalau dibilang baru, enggak. Karena kan memang ada salah satu persyaratan itu pernah bikin walaupun itu ya ala kadarnya atau gimana gitu kan. Tapi setidaknya pernah bikin. Nah, yang kita tekankan di sini itu pertama, gimana caranya ini festival ini mempertemukan aja gitu, mempertemukan antara penggiat budaya dengan filmmaker. Itu yang pertama utamanya. Yang kedua, nih alhamdulillah juga nih, Bang, sambil kalau kata pepatah sambil menyelam makan bakso dah ya, Bang. Ya enak, kasih saus dikit ya. Jangan lupa pakai kerupuk yang itu, Bang. Kerupuk apa itu namanya, yang coklat. Nah, kalau nggak pakai kacang sukro, ada nggak sini ya? Gimana? Ya, jadi ini juga kata Dewan Juri kan, Dewan Juri ya, alhamdulillah di tahun pertama ini banyak nama-nama baru, gitu. Banyak nama-nama baru yang baru muncul di dunia perfilman. Di dunia perfilman, jadi benar-benar program ini yang sudah disosialisasikan itu benar-benar menggait para sinias-sinias muda dan akhirnya mereka berlomba-lomba untuk ikut gitu. Dan ini berarti kan pertama nih ya, berarti. Iya, perdana, Bang. Perdana ya. Wah, ini ajang perdana di 499 tahun Kota Jakarta udah rame, apalagi di 500 tahun Jakarta nih, Bang. Ya, ikut bisa berapa, 500 orang kali itu, Bang? Kita nyapu yang berdia. Yang puyeng biarin aja, Bang. Kita mah ketawain aja. Iya. Nah, ini kan banyak orang ngira bikin film itu kan mahal, eksklusif. Nah, bagaimana cara Bang Ade ini ngubah pola pikir masyarakat Jakarta agar mereka percaya bahwa kampung kita tuh kan punya cerita, banyak cerita yang bisa digali dan kita bisa bikin filmnya sendiri. Itu gimana caranya, Bang? Kalau bikin film mahal nggak gitu? Ya tergantung mau bikin film kayak gimana gitu ya. Terus juga pertama kalau memang mau fokus ke film, kita harus jelas dulu mau distribusinya kemana. Pangsa pasarnya seperti apa. Kalau distribusinya festival atau lain sebagainya, ya pasti mahal gitu kan. Tapi kalau distribusinya ke media sosial atau dijadiin konten-konten yang pakai HP juga bisa gitu. Benar. Nah, gimana caranya kita ini aja sih peka terhadap sekitar. Betul. Peka terhadap sekitar, terus kita coba suguhkan dengan ciri khas kita sendiri. Gitu. Benar. Punya ciri khas sendiri. Lalu tayangkan aja padanya. Iya. Kayak sebenarnya kan cerita yang justrunya keseharian dan akhirnya kena di hati masyarakat, itu yang cerita bisa viral, bisa panjang gitu kan ya. Kayak dulu kan kita nonton Sidul anak sekolahan, ya itu kan ceritanya sehari-hari kita kan. Nah, itu yang akhirnya orang malah menggemari dan sampai sekarang mau filmnya diulang berapa kali juga tetap aja orang suka gitu ya. Apalagi adegan Atun kejepit Tanjidor tuh. Ingat lagi. Iya. Itu adegan ikonik banget. Ikonik banget, Bang, itu. Iya, dan itu ya tidak ada lagi gitu. Dan sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam ya kita menjelaskan itu Tanjidor musik Betawi, tapi adegan itu yang akhirnya juga ada di kampung yang bikin rame sekampung. Terus si Atun dibawa pakai oplet, itu kan memorable banget bagi kita gitu. Nah, makanya untuk sobat budaya, tadi yang Bang Ade bilang, kalau mau bikin aja ya bikin pakai handphone dengan ide cerita kita dan upload aja ke sosial media. Nanti akan belajar lebih banyak. Kedepannya pasti kan nggak puas tuh, Bang ya, kalau udah bikin sekali nggak puas dan akhirnya bisa belajar lagi. Nah, balik lagi ke Jakarta Culture Cinema nih, Bang. JCCFS ini kompetisi film pendek ini dibuka bukan hanya untuk skala nasional, melainkan juga internasional. Melalui platform film Freeway, mengapa JCC merasa perlu membawa konten objek pemajuan kebudayaan Jakarta ke ranah global. Nah, kompetisi seperti apa yang ingin kita tunjukkan kepada sinias luar negeri nih, Bang? Ya, kenapa JCC itu pengen harus ditunjukkan ke ranah global? Ya, kita juga pengen, Bang, gitu. Berpeletok kita diminum sama
orang-orang Eropa gitu pas musim dingin terus minum bir peletok ya kan. Mabok harga kentut iya. Itu kan jadi benar masuk akhirnya iya. Jadi ada satu kebanggaan tersendiri bahwa dengan medium film ini siapa tahu gitu kan, siapa tahu ada dampak yang ini ternyata tentang apa sih gitu. Mereka mencari tahu, setelah mencari tahu mereka mau nyobain gitu kan. Hal yang kayak gitu kan jadi medium promosi. Kenapa ke internasional gitu kan? Jadi ada satu ini Bang, waktu kita dipanggil sama Pak Wagub itu, Pak Wagub bilang Jakarta akan jadi tempat budaya seluruh dunia, gitu kan. Seluruh dunia boleh mempromosikan budayanya di sini, gitu kan. Termasuk budaya-budaya kita khususnya juga kan, biar saling bertukar, gitu, saling mempelajari, saling bertukar. Nah kita pada saat pertama dengar kayak gitu, sebagai orang kampung yang punya prinsip sombong aja dulu pusing belakangan ya. Sombong aja dulu pusing belakangan. Kita iyain, oke kita bikin yang kayak gitu. Akhirnya ya udah kita bikin internasional. Caranya gimana? Ya gue juga kagak tahu sama gitu. Jadi kita pelajarin bareng-bareng dah gitu. Iya, dan namanya program RW Bang. RW disuruh bikin festival yang sifatnya ngejangkau internasional gitu. Iya, tapi itulah gitu. Ketika tantangan itu dijawab, pastinya juga akan ada hal-hal yang bikin kita semangat gitu ya Bang, untuk bagaimana budaya ini juga terus lestari. Kayak kemarin kita ngelihat ini kan pemain film Fast Furious tuh si Hans kan sampai foto di bukan Hans film Sidul ya, yang kata Hans sama Edul kuliah lagi. Ponakannya Sarah. Yang hidungnya gede. Ya kata Pak Benyamin. Nah, itu dia foto di Monas terus diupload di sosial medianya kan akhirnya orang tahu wah ini Monas monumen nasional punya Indonesia sebagai ikonnya Jakarta juga. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kita butuhkan ya, Bang. Nah, setelah film-film dari JCC Fest ini selesai dikurasi nih, Bang, dan pemenang diumumin, apa langkah konkret agar karya-karya ini nggak sekedar berakhir cuma di arsip, di hard disk, apakah ada rencana distribusi ke festival internasional atau layar tancap digital warga gitu Bang. Kayak kemarin kan Bang Rano tuh wakil gubernur kita ke festival film Cannes juga menawarkan banyak hal tentang Jakarta gitu ya. Nah ini gimana Bang? Nah ini kita ada dua sebenarnya output dari film ya. Output film itu ada yang dari funding, itu yang kita danain. Itu ada 10, terus juga ada dari FES ya. Nah untuk yang FES sendiri, kita rencananya mau bikin bioskop keliling, namanya bioskop JCC gitu kan, bioskop JCC yang dimana satu kota satu bioskop keliling gitu, kayak sistemnya kayak layar tancap Bang, kayak zaman dulu, nggak tahu ya Abang udah lahir belum ya, layar ditancepin terus kita ada tukang. Oh belum Bang, kalau saya kan Gen Z. Orang saya pertama kali denger lagu JKT48. Kalau sekarang saya suruh nyanyi NPD sempurnanya aku untuk dirimu tuh. Mana sekarang Bang saya? Gue jadi berasa tua nih Bang. Nah, terus gimana? Ya kita kasih pemutaran dari yang PES dulu ya, yang PES ke kota-kota gitu. Nanti boomingnya di Pulau Seribu gitu. Kenapa kita harus kasih pemutaran dan tempat pemutarannya nggak umum Bang? Gitu. Kalau orang festival lain muternya di bioskop gitu kan, di gedung. Enggak, kita di pinggir BKT. Wow, di kampung-kampung menjamah itu, memberikan akses untuk menonton, hak untuk menonton warga gitu. Termasuk kenapa kita pilih di Pulau Seribu. Belum pernah kan ada bioskop di Pulau Seribu. Kita bikin di sana gitu. Pulau Seribu ya Bang. Ya karena orang juga mesti tahu juga Jakarta tuh bukan cuma daratan, tapi Jakarta punya kepulauan yaitu Pulau Seribu. Nah dengan hal ini gitu jadi menjangkau cakupan seluruh Jakarta sesuai ya kan program gubernur dan wakil gubernur kita yang mensejahterakan warga Jakarta. Warga Pulau Seribu adalah warga Jakarta juga ya Bang. Nah ini nih Bang Ade, di dalam JCC ini kan ada yang tadi dibilang tuh JCC Fund gitu kan, ini sebesar 50 juta dikasih buat 10 kelompok terpilih. Nah ini proses kurasinya kayak gimana sih Bang? Sampai akhirnya kepilih, terus kan juga dikurasi sama juri-juri yang udah keren banget kan, ada Mas Yudi Datau, terus juga ada Mas Makbul Mubarok. Nah ini gimana nih Bang, biar benar-benar bantuan dana ini itu jadi narasi kebudayaan yang otentik. Nah untuk pemilihan ini biar kelihatan mikir ya Bang ya. Malah kayak ini Bang, ini maaf nih. Malah jadi bercanda mulu ya. Iya malah kayak Ali Nujum. Kalau udah nggak kuat lambain tangan ya malah gitu Bang. Gimana Bang?
Jadi proses penyeleksiannya itu kita dibagi jadi 2 tahap Bang gitu. Pertama kita ada proses kurator dulu oleh yang biasa bikin festival itu adanya Bang Nasirun sama Zauki Ilham, itu mereka juga sutradara juga, produser juga yang khusus film pendek. Kita kurasi itu dari OPK apa sih yang masuk ke situ gitu kan. Terus dari naskahnya, dari kelayakan, ada 3 aspek ya, kayak model kelayakannya, terus ke kelayakan manajemen, dari OPK-nya masuk atau enggak, yang ketiga dari originalitasnya gitu. Nah, setelah itu terpilih 20 tuh, diseleksi dari 20 lalu si peserta ini suruh paparan depan juri, pitching istilahnya. Pitching depan juri, ya tanya jawab segala macam gitu kan. Kenapa sih kita harus membiayain film kalian gitu? Urgensinya apa? Gitu. Nah, mereka yang berhasil lolos inilah yang mendapatkan nilai terbaik. Oke, berarti sekarang udah terpilih 10 ya? 10 dan sekarang lagi proses coaching nih berarti. Iya, lagi proses coaching. Iya, biar delivery pesannya juga nyampe gitu ya, Bang. Benar. Ya? Biar nggak meleset dari visi misinya si JCC ini ya, dan Pemprov DKI Jakarta. Nah, kalau boleh spill nih, Bang. Itu ceritanya pada seunik-unik apa sih, Bang, sampai kepilih itu 10? Ya dikit lah gitu. Iya, ini spill ya. Ada yang ada beberapa sih yang OPK-nya emang kuat banget gitu kan. Ada yang tentang palang pintu. Tapi ada satu cerita yang sampai saya pribadi nungguin, ini gue pengen tahu nih endingnya kayak gimana deh, outputnya kayak gimana gitu kan. Jadi ada satu cerita yang bagus banget. Dia nyeritain di film itu Jakarta tuh hancur melebur. Iya, semuanya lebur dah gitu kan. Tinggal sisa-sisa bangunan-bangunan runtuh gitu. Nah, terus ada satu orang yang mengelana gitu. Itu cuma mau nyeritain kalau kita kagak jaga budaya, kalau budaya hancur, secara otomatis ekologi juga hancur. Gitu. Ya, karena itu saling berkaitan. Mau ngasih pesan itu, mau menyampaikan pesan itu. Wah, tuh keren. Waduh gitu kan. Iya, pesan-pesannya luar biasa ya. Walaupun memang nih mungkin Sobat Budaya pada penasaran, tungguin aja. Karena 10 film ini akan dibawa keliling berarti ya? Iya, kalau yang 10 film ini dibawa keliling pasti gitu kan. Terus juga secara otomatis akan diikutkan juga ke festival. Festival dan nanti mungkin setelah 1 tahun, setelah mereka keliling-keliling ke festival lain ya gitu, akan tayang di OTT. Di platform OTT ya, kayak kita kerjasama juga kan sama Kementerian Kebudayaan. Iya. Apalagi kemarin kan juga beberapa waktu lalu juga Bapak Wakil Gubernur kita nih bareng Pak Kadis Kebudayaan itu juga bekerja sama dengan salah satu platform Netflix kan gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya seperti itu ya Jakarta benar-benar menjadi kota sinema gitu ya, Bang. Mantep banget. Kalau ketemu Bang Rano Karno sih saya cuma mau bilang, kenapa akhirnya milih Jenab, kenapa nggak milih Sarah sih? Padahal kan enak tuh tinggal di Belanda, makan roti mulu saban hari, Bang. Kalau Abang coba milih, nih Abang saya kasih pilihan ya. Abang milih Munaro apa Atun? Kirain sama Jenab atau Sarah. Kalau milih Sarah padahal gue udah nyiapin jawaban. Ini seru banget, pokoknya kita ikutin terus. Bang, akun sosial medianya festival ini di mana, Bang? Kita kasih tahu Sobat Budaya. Akun media sosialnya di jakartacinema.id. Ada websitenya juga sama, jakartacinema.id. Mantap. Nah, terakhir nih, Bang, jika nih ya, Abang nih harus menggambarkan masa depan kebudayaan Jakarta dalam 1 kalimat perfilman, itu seperti apa itu, Bang? Seperti ya kayak apa nih bunyi kalimatnya yang harus ada gitu. Logline film gitu. Ya, kayak logline film gitu ya. Lebih tepatnya ke tagline sih ya. Tagline, ya, jadi Kampung Sinema itu karena fokusnya ke budaya, kayaknya punya tagline gitu. Apa itu, Bang? Kita rawat, kita jaga, kita ada. Kita rawat, kita jaga, kita ada. Kalau nggak kita rawat, kita nggak ada, ya hancur semuanya. Gitu. Nah, kalau kita nggak rawat budaya, kita nggak jaga budaya, udahlah siap-siap kita nggak bakal ada. Siap-siap gitu. nggak bakal ada gitu ya, Bang. Wah, mantep banget nih Sobat Budaya ya. Episode kali ini memberikan kesimpulan berharga bahwa merawat identitas budaya tidak harus selalu konvensional, melainkan bisa bergerak, maju, dan adaptif melalui lensa kamera. Kolaborasi ini berhasil membuka ruang bagi siapa aja nih untuk menyuarakan narasi lokal yang jujur dan menyentuh, sekaligus membongkar stigma bahwa pembuatan film berkualitas hanya milik segelintir orang. Dengan adanya dukungan dana stimulan serta bimbingan teknis yang matang, program ini tidak hanya melahirkan sineas-sineas baru yang kompeten, tetapi juga menciptakan aset sejarah berupa dokumentasi
visual yang kuat. Pada akhirnya, pemutaran karya-karya ini di ruang publik akan menjadi jembatan emosional yang mengikat kembali rasa kepemilikan masyarakat terhadap warisan budaya serta tradisi. Lagi Sobat Budaya, terima kasih banyak sudah setia menonton dan mendengarkan podcast Budaya sampai habis. Apresiasi dan ucapan terima kasih yang paling mendalam juga kita sampai ini buat narasumber kita kali ini ada Bang Ade Maulana Sidik. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Nah, dari Ketua Yayasan Kampung Sinema atas seluruh waktu, ilmu, dedikasi yang tanpa batas untuk kemajuan ruang kreatif kita nih. Sebelum kita pamit, kita mau pantun dulu kan nih? Boleh. Pantun lagi dulu ya. Nah, burung elang terbangnya tinggi. Cakep. Mampir sebentar di pohon randu. Artinya sinema budaya tak akan mati, terus abadi dinanti anak cucu. Terima kasih Dinas Budaya DKI Jakarta, dan jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share, and subscribe podcast Budaya ini, dan juga follow akun Instagram Disbud DKI Jakarta di @disbuddki. Jaga kebersamaan, rawat kebudayaan, lewat sinema kita suarakan masa depan. Saya Kojek Betawi pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kreatif, tetap santun, dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih.